Sebuah drone kamikaze pejuang Hizbullah melakukan serangan pertahanan udara Israel. Serangan ini terus dilakukan oleh Zionis Israel meski gencatan senjata diperpanjang selama 45 hari. Eskalasi perang Zionis Israel dan Lebanon semakin mencekam. Pemirsa, genosida Israel tidak hanya di Gaza, Palestina, dan kini berlanjut ke selatan Lebanon. Dua keluarga tak tersisa meninggal dalam kekejaman serangan Israel. Dua keluarga ini meninggal. Tak ada satupun anggota keluarga yang meratapi kepergian mereka. Dalam sehari, 10 orang dari dua keluarga di dua wilayah berbeda ini meninggal akibat serangan Israel, tak menyisakan satupun anggota keluarga yang selamat. Pasutri Ala Dibo dan Zahra Najdi meninggal bersama 3 buah hati mereka akibat serangan militer Israel ke rumah mereka di Deir Kanon El Nahar di Lebanon Selatan. Sementara Safia Badreddin, wanita disabilitas ini bersama seluruh keluarganya juga meninggal akibat serangan Israel ke rumah mereka di Kfar Sis, Lebanon Selatan. Tanpa ampun, kawasan perumahan di Lebanon Selatan terus digempur Israel. Serangan keji Israel menargetkan rumah-rumah warga tak berdosa di Lebanon Selatan. Israel selalu berdalih telah memerintahkan warga sipil mengungsi sebelum mereka membombardir Lebanon Selatan. Pemirsa, pejuang Hizbullah merilis rekaman video drone yang menargetkan markas militer Israel di Al-Bayada, Lebanon Selatan. Drone Hizbullah memetakan letak sejumlah markas militer Israel yang menduduki Lebanon Selatan. Hizbullah mengklaim ini adalah operasi yang menargetkan markas besar Brigade ke-226 Israel di kota Bayada, Lebanon. Rekaman memperlihatkan saat drone menyerang kendaraan-kendaraan milik tentara Israel. Drone juga menyerang militer Israel yang tengah bersiap menyerang dengan senjata di pelatuk. Sementara itu, Israel kewalahan menghadapi serangan drone Hizbullah yang menargetkan tentara dan kendaraan militer. Kini Israel menguji senjata terbarunya untuk melawan drone Hizbullah. Drone Hizbullah kerap dianggap ancaman oleh tentara Zionis Israel. Meski berskala kecil, nyatanya serangan drone Hizbullah cukup membuat militer Israel kewalahan karena terjadi terus-menerus dan menghancurkan banyak kendaraan militer serta melukai prajurit. Untuk menghadapi serangan drone Hizbullah yang kian masif, Israel baru-baru ini menguji senjata terbarunya untuk melawan drone Hizbullah. Senjata tersebut berupa jaring yang terlempar ke udara untuk menangkap drone dan menjatuhkannya. Sebelumnya cara lain juga pernah dilakukan Israel untuk menghalau serangan drone Hizbullah. Salah satunya dengan jaring raksasa yang melindungi kendaraan militer. Kendati demikian, penggunaan jaring untuk melindungi kendaraan militer ini kurang efektif karena tetap bisa ditembus drone Hizbullah. Awalnya, jaring-jaring ini digunakan bertujuan untuk menjebak atau memicu ledakan drone FPV milik militer Hizbullah menjadi satu arah sebelum mencapai awak kendaraan. Pemirsa, Zionis Israel menyerang petani di Lebanon Selatan. Serangan menggunakan bom fosfor tersebut menyebabkan luka bakar. Rekaman video menunjukkan asap tebal dari sebuah ladang di Lebanon Selatan. Para petani melon berlarian ke arah jalan raya berusaha menghindari serangan bom fosfor. Akibat serangan tersebut, sejumlah korban dilaporkan mengalami luka bakar. Belum diketahui jumlah pasti korban luka maupun kerugian yang ditimbulkan. Bom fosfor dilarang hukum internasional digunakan dalam peperangan karena membuat korbannya sangat menderita. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Beijing, China. Dalam kunjungannya, Putin akan bertemu Presiden Xi Jinping untuk membahas sejumlah kerjasama. Presiden Rusia Vladimir Putin mendarat di Beijing Selasa malam. Putin hadir atas undangan Presiden Xi Jinping.
Keduanya dijadwalkan akan mengadakan pembicaraan tingkat tinggi kedua negara, membahas kerjasama dan juga kondisi internasional serta regional. Kondisi di Iran dan Timur Tengah diduga juga menjadi salah satu topik pembahasan. Putin akan berada di China selama 2 hari, yaitu tanggal 19 hingga 20 Mei 2026. Selain bertemu dengan Presiden China, Putin juga dijadwalkan untuk bertemu dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Pertemuan ini menandai peringatan ke-30 kerjasama antar dua negara. Pemirsa, berebut dukungan China, kini giliran Putin yang bertemu Xi Jinping. Dalam pertemuan bilateral, Putin selalu menyapa Xi dengan sebutan dear friend atau sahabat. Seperti berada di atas angin, setelah Iran dan Amerika, kini giliran Rusia melakukan lawatan kenegaraan ke Cina. Kremlin umumkan lawatan mereka tak lama setelah Trump kembali ke Amerika usai lawatan ke Cina. Hubungan romantis dua negara adidaya ini sudah berlangsung sejak lama. Seperti dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, dalam lawatan kali ini Putin memanggil Xi Jinping dengan sebutan sahabat. Jika Amerika berkunjung ke Cina, Putin justru menyebut lawatannya atas undangan Cina. Большое спасибо, уважаемый господин Си Цзиньпинь, уважаемые коллеги, друзья. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием, за приглашение, за оказанное гостеприимство. Sambutan Putin seolah menjadi sinyal adanya perbedaan perlakuan yang istimewa pada Putin dibandingkan Trump. Terlebih insiden kursi Trump yang terlibat lebih kecil membuat media dan publik berspekulasi. Kebijakan luar negeri Trump selama ini yang kerap memusuhi Rusia dan Cina membuat hubungan keduanya makin dekat. Terlebih di tengah meningkatnya ketegangan Rusia dan Ukraina serta gangguan Amerika Israel di Iran. Pertemuan tatap muka Putin dan Xi Jinping ini yang kedua kalinya kurang dari setahun, bertepatan dengan peringatan 25 tahun perjanjian persahabatan kerjasama bertetangga Rusia-Cina. Sebelum Trump dan Putin, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi terlebih dulu berkunjung ke Cina. Pertemuan tersebut salah satunya membicarakan penyelesaian perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Pemirsa, tentara Zionis Israel menyerang tempat produksi alat tempur milik pejuang Hizbullah di wilayah Tire, Lebanon Selatan. Terpantau pada serangan udara Israel menyerang sebuah klinik sipil yang diduga digunakan untuk menyimpan alat tempur milik pejuang Hizbullah. Israel mengklaim pejuang Hizbullah beroperasi di dekat dan di infrastruktur sipil, termasuk bangunan keagamaan, medis, serta melakukan teror kepada warga Israel dan pasukan Zionis Israel. Israel terus menggempur Lebanon meski gencatan senjata diperpanjang selama 45 hari.